Udah jam berapa sana, Nyom? Udah 9:30 berarti. Iya, 9:30. Iya. Ya udah lah, mulai. Yuk, gas. Ayo. Selamat datang di channel kami Plan Opinion. Perkenalkan, channel kami Plan Opinion, channel yang dibuat untuk menjadi media bagi para planner berdiskusi, membahas isu terkait tata ruang di Indonesia seperti update peraturan perundang-undangan, kebijakan pembangunan, isu kewilayahan, dan isu-isu lainnya yang berkaitan dengan tata ruang. Saya tidak sendiri di channel ini. Di channel ini saya ditemani oleh Mas Surya Triasti Wirahutama, seorang akademisi yang sekarang aktif mengajar di Institut Teknologi Sumatera. Kemudian ada satu lagi, Bli Nyoman Trisna Kurniawan, seorang ASN di Gianyar, Bali, yang sehari-hari bekerja di bidang perencanaan daerah. Jadi sebenarnya kita nggak cuma bertiga di sini, ada satu lagi teman kita dari Kupang, salah satu ASN juga di Kupang, bernama Syahri Ramadan. Cuma yang bersangkutan malam ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada kesibukan lain. Nah, kalian juga bisa ikut bergabung, memberikan opini di dalam video-video kita, dan memberikan masukan terkait isu yang sedang kita bahas di kolom komentar Instagram kami, yaitu @planopinion. Silahkan di-follow. Nantinya kami akan melakukan update terlebih dahulu di Instagram kami sebelum ngobrol-ngobrol seperti ini, agar kalian bisa memberikan opini dan masukan terkait apa yang sedang kita perbicarakan, sehingga nanti komen kalian bisa kita bacakan di video kami. Selain itu, kalian juga bisa mengajukan pertanyaan seputar materi yang akan dibahas untuk nanti kita coba jawab. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab, nanti kita coba cari orang yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan kalian. Atau mungkin ada penonton di sini, teman-teman Plano, yang ingin bergabung di video kami, silahkan. Atau ada rekomendasi, nanti kita bisa undang untuk berbincang langsung bersama kami di video ini. Cukup ya? Buka deh. Namamu belum kayak Angel ya? Oh iya, aku lupa memperkenalkan diri. Terakhir udah dilupa ya. Iya, aku lupa memperkenalkan diri. Aku Arizal Sinaputra yang aktif bekerja di bidang perencanaan wilayah dan kota. Ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Sesuai skrip kita di sini mau ngebahas PP 21. Gimana? Udah siap ya untuk ngebahas? Boleh. Siap. Sebelumnya kita kasih disclaimer dulu bahwa kami di sini bukan memberikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang kita bahas di sini adalah murni atas pemahaman kami yang disertai dengan data dari sumber yang kami usahakan valid. Juga kami berusaha mengomentari atau memberikan opini yang semoga dapat membangun. Kami juga sangat membutuhkan masukan-masukan dan koreksi dari teman-teman yang menonton agar apa yang kami sampaikan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi teman-teman planner sekalian. Oke, kita mulai. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang biasa kita sebut PP 21. Jadi PP 21 ini diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang biasa kita singkat tuh CK. Jadi berdasarkan keterangan yang ada di database peraturan BPK, PP 21 ini mencabut peraturan sebelumnya yang berlaku, yaitu PP nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Selain itu juga mencabut PP nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang, karena tentang ketelitian peta ini sudah dimuat di dalam PP 21. Kemudian PP 21 juga mengubah PP nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau kecil terluar. Jadi ada beberapa pasal yang ada di PP nomor 62 ini yang diubah di dalam PP 21. Mas Surya, sebagai akademisi atau praktisi, menurut pandangan Mas Surya ini gimana nih penyusunan PP 21 nih? Urgensinya ada nggak sih sebenarnya untuk saat ini? Ya, terima kasih Mas. Salam kenal juga buat yang mulai menonton gitu ya. Jadi bagi yang tertarik buat nonton ini atau ikut terlibat bisa menyampaikan komen dan sampainya lewat kolom komen gitu. Jadi bisa kita diskusi bersama. Kembali ke konteks pertanyaan Mas Arizal gitu ya. Sebenarnya tertarik juga gitu ya. Kita ini berdemokrasi sudah hampir 76 tahun gitu ya. Jadi akhirnya kita menyadari bahwa memang perlu adanya penyederhanaan atau pemotongan alur yang mungkin selama ini kita anggap dianggap mewarnai atau dianggap memaknai demokrasi gitu, tapi justru mempersulit atau justru memperpanjang sistemnya gitu. Jadi kembali lagi kalau PP 21 ini kan sebenarnya di urgensinya terbentuk karena memang ada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana semangat terbentuknya undang-undang ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses, lalu untuk bukan memotong ya, tapi mempersingkat atau mengefektifkan atau mengefisienkan dari alur teknis dan administrasi dalam konteks ini terkait perencanaan, lalu sehingga kita dapat hasilnya
perencanaan ini secara cepat. Menjadi urgent bagi perencanaan karena ketika undang-undang atau proses untuk melegalkan suatu dokumen perencanaan itu bersifat lambat, sedangkan pergerakan perubahan pola ruang ini kan selalu dinamis gitu ya. Jadi menurut saya sih ini menjadi sangat menarik gitu keberadaan PP 21 ini. Akhirnya selama ini kita para planner merencanakan 1 tahun tapi baru dilegalkan 3 tahun ke depan gitu. Ternyata ketika dilegalkan ternyata kondisi polanya udah berubah gitu. Ya. Jadi ketika dilegalkan kondisinya sudah nggak relevan gitu ya. Jadi mungkin itu Mas Rizal. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kita munculkan semangat baru bahwa saat ini planner saatnya sudah optimis gitu bahwa apa yang direncanakan memang akan dilegalkan sesuai dengan kebutuhan yang relevan gitu ya. Saya kira seperti itu, Mas. Ya, jadi pada intinya sebenarnya PP 21 ini meneruskan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, di sini kan udah ada Beli Nyoman, ASN di Kabupaten Gianyar nih. Iya. Udah tersosialisasikan ya di sana ya? Kalau sosialisasi kan pasti sudah dilaksanakan di tiap daerah ya, karena sosialisasi ini kan dari pusat ke daerah itu ya lewat Zoom meeting. Jadi termasuk di Bali, dimasuk di Gianyar ya sudah tersosialisasikan. Terus gimana nih implementasinya? Sebelum bahas implementasi, mungkin saya tambahin dulu ya penjelasan dari Mas Surya tadi. Boleh. Jadi kalau PP 21 ini kan benar apa yang dikatakan Mas Surya, itu pada prinsipnya ingin menjalankan amanat Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu, yaitu menyederhanakan ya. Di sini garis bawahnya itu menyederhanakan. Jadi menyederhanakan hal yang sudah dari dulu mungkin dianggap ribet mungkin oleh masyarakat, yaitu masalah perizinan. Jadi dalam PP 21 ini juga sangat kompleks ya, tentang penyelenggaraan tata ruang, dan banyak hal dalam di PP ini juga penyelenggaraan tata ruang itu banyak diubah, seperti yang misalnya penyederhanaan produk rencana tata ruang, yaitu penghapusan RTR kawasan strategis yang sebelumnya ada tapi di PP ini dihapus gitu ya. Terus ada juga penyederhanaan proses penetapan rencana tata ruang. Jadi diubah dalam PP ini di mana jangka waktu penyusunan dari RT RW yang dulunya bisa bertahun-tahun tapi sekarang hanya dibatasi selama 18 bulan. Yang paling banyak diubah mungkin untuk RTR, yaitu yang dulu ditetapkan lewat perda atau peraturan daerah, jadi sekarang hanya ditetapkan lewat perkada atau peraturan kepala daerah. Dan waktu penetapannya juga singkat, paling lama 12 bulan itu diatur dalam PP ini. Jadi selain itu juga ada terobosan yang paling menjalankan semangat dari Undang-Undang Cipta Kerja, itu adanya perizinan pemanfaatan ruang ya, yang disebut KKPR, yang nantinya juga terintegrasi dengan sistem OSS. Jadi yang hal inilah yang dapat mempercepat proses perizinan di daerah. Tapi mungkin saat ini kita masih di masa transisi ya, jadi belum bisa melakukan secara keseluruhan karena banyaknya juga hal-hal prinsip ini yang diubah dalam PP 21 ini. Jadi masih perlu banyak pendampingan lah dari pusat ke daerah untuk implementasi ini. Banyak sebenarnya ya di PP 21 ini dirubah dari PP sebelumnya, PP 15 tuh. Cuman ini yang baru nih yang tadi disebutin oleh Beli Nyoman yang menjadi core-nya dari Undang-Undang Cipta Kerja di dalam PP 21 ini, yaitu KKPR tadi ya disebut, dan sistemnya itu OSS. Itu apa ya? Mungkin banyak nih yang belum tahu nih apa itu KKPR, apa OSS. Ini Mas Surya bisa bantu jelasin nggak, Mas? Ya kalau secara teks ya, itu memang tujuan dari adanya KKPR itu kan sebenarnya suatu mekanisme bagaimana akhirnya ada proses pengecekan penyesuaian dari kegiatan pemanfaatan ruang. Jadi memang KKPR itu sebenarnya jadi core dari, sebenarnya selama ini kita mencari tahu sebenarnya output dari dokumen tata ruang itu sebenarnya apa gitu ya. Sebenarnya outputnya adalah untuk ini, sebenarnya untuk tahu bahwa apakah ini sesuai untuk pemanfaatan ruang tertentu, sehingga output inilah yang nantinya akan digunakan sebagai teknis perizinan. Jadi sebenarnya KKPR ini salah satu bentuk upaya untuk menyederhanakan tapi tetap tidak menghilangkan komponen penting dari pemanfaatan ruang, karena sebenarnya kata kuncinya adalah kesesuaian tadi. Kembali mengkaitkan itu dengan OSS, karena OSS itu sebenarnya tidak hanya berada di konteks tata ruang. OSS itu di seluruh permen. Jadi setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini, memang akhirnya muncul semua OSS, semua bidang tata ruang. Semua bidang itu ada OSS. Nah, sebenarnya OSS itu sebenarnya satu sistem yang memang dibuat untuk mempertemukan semua stakeholder untuk memperingkas atau mempermudah proses ke submission atau mempermudah aksesnya kebijakan. Jadi kalau di beberapa instansi itu biasanya kita sebut sebagai website kendali misalkan ya. Jadi kita ingin tahu sebenarnya progresnya di mana, progres pengurusan izin kita. Jadi saat ini tahapannya di mana, terus
Jadi kita tanpa perlu harus jalan ke setiap meja atau ke setiap pintu dinas gitu ya, tapi cukup berada di depan laptop, terus kita tahu di mana posisi perizinan kita. Lalu siapa yang harusnya mengendalikan atau siapa yang bertanggung jawab terhadap hal itu. Dan yang permudah ini adalah semuanya tidak semua ini sistem ini akan dilakukan secara online gitu ya. Jadi sehingga semua itu dapat terpantau dengan baik dan transparansi dengan baik. Nah, ini sebenarnya jadi salah satu hal yang menarik di PP 21 dan harapannya sih kita bisa lebih terbuka terhadap perizinan, jadi semua bisa mengawasi. Dan sekarang sistem OSS pun tidak hanya dalam proses perizinannya, tapi dalam proses penyusunannya juga gitu ya. Kita lihat beberapa kementerian juga sudah mulai membuat beberapa aplikasi, misalkan ada RTR Builder ya, dari ATR itu mereka ingin melihat bahwa saat ini proses asistensi atau proses pengecekan data dalam penyusunan itu ATR pengennya terbuka gitu. Kira-kira seperti itu Mas Rijal. Ya, tadi disebutin, coba tak tambahin boleh. Ya. Boleh. Jadi untuk mungkin karena ini online, semuanya berjalan online dan semuanya by system gitu. Untuk pelaksanaannya, konfirmasi dan persetujuan KKPR di daerah yang terintegrasi dengan OSS itu mungkin kalau menurutku sih, jadi masih belum bisa diimplementasikan secara keseluruhan di daerah. Jadi karena banyak kendala yang ada di daerah, terutama untuk integrasi dengan OSS elektronik. Jadi selain mungkin banyak di daerah jaringan internetnya masih belum bagus gitu, yang mungkin masih menjadi kendala itu juga mungkin ada belum terintegrasinya aplikasi perizinan. Jadi setiap daerah kan punya aplikasi perizinan, jadi itu belum terintegrasi dengan aplikasi perizinan di tingkat pusat maupun di daerah. Jadi itu mungkin bisa menjadi kendala. Terus selain itu juga database yang masuk ke dalam OSS itu kan bersumber dari RDTR. Jadi RDTR yang sudah legal, yang sudah ditetapkan. Kondisinya sekarang kan masih banyak daerah yang belum memiliki Perda RDTR, yang dulu kan namanya Perda RDTR. Jadi ini mungkin masih menjadi kendala karena aturan-aturan yang ada dalam RDTR itulah yang menjadi dasar untuk pemberian izin dalam OSS. Tapi mungkin dengan adanya PP 21 ini seperti yang kita tahu lagi, adanya percepatan penetapan rencana tata ruang, mungkin ini bisa jadi percepatan juga untuk penerapan sistem OSS ini nantinya. Tapi di pasal 249 kalau nggak salah itu di PP 21 ini juga disebutkan bahwa jika lembaga OSS itu atau pelayanan KKPR secara sistem elektronik itu belum bisa dilakukan, maka paling lama 24 bulan sejak PP 21 ini ditetapkan masih dapat dilakukan secara manual atau non elektronik gitu ya. Nah, itu kalau di Kabupaten Gianyar gimana, Beli? Udah berjalan belum tuh? Kendalanya seperti apa tuh? Kalau di Gianyar itu mungkin sampai saat ini kalau untuk OSS mungkin memang masih belum berjalan sesuai dengan PP ini ya, tapi pelaksanaan proses penetapan RDTR dan RDRW mungkin saat ini kita sudah akan melakukan tahap sinkronisasi dengan PP ini. Jadi PP ini juga terbitnya di tengah-tengah masa kami revisi RDRW. Jadi belum bisa ya. Jadi belum bisa menerapkan. Tapi kami sudah bisa ada sinkronisasi gitu antara RDTR kita dengan aturan ini. Jadi kan di aturan ini juga ada aturan turunannya. Jadi di Permen 11 dan Permen 14 tentang basis data itu. Iya. Jadi masih ada waktu 2 tahun ini jauh untuk ininya ya. Proses masa transisi lah gitu. Iya. Kalau menurut kalian apa udah ada yang menerapkan sistem OSS elektronik ini ya untuk KKPR? Harusnya udah ada lah ya. Karena PP 21 ini kan udah disosialisasikan ke semua daerah. OSS juga belum lama ini diresmikan oleh Presiden, jadi harusnya udah ada beberapa daerah yang running. Mungkin teman-teman yang nonton video ini, mungkin di daerahnya ada informasi mengenai pelaksanaan KKPR-nya melalui sistem OSS itu bisa, mungkin ini kali ya, komen di bawah kali ya, di kolom komentar atau di Instagram kami. Ya, saya sebenarnya juga penasaran ya, sebenarnya seberhasil apa teknisnya gitu. Jadi mungkin menarik juga kalau ada yang bisa mensimulasikan gitu ya, misalkan mencontohkan gitu, karena kita ingin tahu sesignifikansi apa sebenarnya kesulitan orang selama ini melakukan perizinan usaha after dan before dan afternya gitu. Jadi mungkin nanti kita perlu mengundang nih teman-teman kita, mungkin ada yang bekerja di perizinan nih, harus bisa ngejelasin nih. Ini ngomong-ngomong di Bali udah jam berapa nih? 10:30 ya? Hampir setengah 11 ya. Setengah 11 nih. Mas Surya juga di kafe udah mau tutup kayaknya dia. Udah pulang baristanya nih. Baristanya udah pulang.
Oke deh kalau gitu. Jadi di video ini memang kita tidak mau berlama-lama karena kita di sini bukan sosialisasi yang menjelaskan semua isi PP 21. Jadi sharing aja, sharing aja ya, pengalaman ya. Betul. Jadi materi-materi lain tentang muatan di PP 21 ini bisa kita bahas di video berikutnya ya. Berhubung ini waktunya udah lama di Bali, udah malam banget ini, Mas. Beli nyoman udah kelihatan ngantuk gitu nih, udah punya istirahat. Jadi saya tutup aja ya. Ya, itu tadi video singkat kita yang membahas tentang PP 21. Ada beberapa poin tadi yang kita bahas terkait KKPR, kemudian OSS, dan menyingkat alur administrasi dalam penyusunan rencana tata ruang. Itu nanti teman-teman bisa bergabung, memberikan opini, memberikan masukan, atau mungkin ada yang sudah melaksanakan KKPR, atau ada yang terkendala dengan alur yang baru ini terkait penyusunan rencana tata ruang, bisa sampaikan di kolom komentar atau di Instagram kami, Plan Opinion. Jadi jangan lupa di-follow, kemudian channel kita ini di-subscribe, dan minta tolong juga untuk di-share kepada teman-teman planner lainnya agar berbagai elemen planner ini bisa saling sharing di dalam video-video kita ini. Baik, kita cukupin biar Beli Nyoman bisa istirahat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Salam.